Brazil dan sepak bola seakan menjadi sebuah kepercayaan tersendiri di mata dunia bahwa sisi keindahan dan kemolekan bermain bola yang menghibur menjadi titik fokus. Pemain-pemain hebat yang lahir di negara tersebut kerap diibaratkan sebagai seorang dewa dalam sepak bola yang turun ke bumi. Era generasi emas Brazil semacam Pelé, Romario, Ronaldo, Ronaldinho hingga Neymar Junior misalnya. Permainan indah mereka seolah menyihir hati para penggemar sepak bola yang mengaguminya. Brazil memang identik dengan permainan indah yang memanjakan mata. Filosofi Jogo Bonito namanya. Namun sayangnya dengan permainan tersebut tidak selamanya prestasi itu datang. Prestasi yang timbul tenggelam seakan memunculkan banyak pertanyaan. Dalam penerapannya, filosofi ini menganut moto bermain dari hati yang nantinya akan melahirkan permainan yang cair, kreatif, keindahan, serta kegembiraan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Istilah atau sebutan Jogo Bonito sendiri erat digunakan untuk menggambarkan permainan timnas Brazil, terutama dalam ajang Piala Dunia. Istilah Jogo Bonito sendiri muncul dari pernyataan pemain legendaris Brazil, Edson Arantes do Nascimento alias Pelé. Pelé menggunakan frasa Jogo Bonito atau permainan indah dalam bahasa Portugis untuk merujuk pada olahraga sepak bola. Identitas yang melekat erat dengan sepak bola Brazil itu banyak berbuah hasil. Sebagai bukti, Pelé bersama Brazil dengan Jogo Bonitonya menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Kemudian di era baru 90-an ada Romario maupun Bebeto yang berhasil meraih kampiun di Piala Dunia 1994. Dan yang berikutnya muncul Ronaldo, Ronaldinho, dan Rivaldo di Piala Dunia 2002 yang juga keluar sebagai kampiun dengan identitas Jogo Bonitonya. Brazil berangkat ke Korea Jepang 2002 di bawah tekanan kegagalan di Prancis 1998. Selain itu mereka mencatat hasil buruk di Piala Konfederasi 2001. Di 2002, pemain penerus tahta Jogo Bonito kembali berkumpul dalam skuad demi membalaskan kegagalan itu. Di bawah komando racikan pelatih senior yang bertipe menyerang yakni Luis Felipe Solari, Brazil menjelma sebagai kekuatan besar pengusung sepak bola indah dan penuh bintang di turnamen itu. Pola skill individu Jogo Bonito tingkat dewa milik para pemainnya berhasil menyihir publik Asia ketika itu. Berawal dari bergabungnya Brazil di babak grup bersama Turki, Cina, dan Costa Rica. Brazil memang menggebrak babak penyisihan grup dengan membukukan 3 kemenangan beruntun. Setelah melewati Belgia di 16 besar, tantangan baru datang dari Inggris yang harus mereka hadapi di perempat final. Disinilah Ronaldinho menunjukkan keahliannya pada dunia bahwa identitas Jogo Bonito telah kembali. Golnya dihasilkan dari tendangan bebas dari jarak 35 meter yang dikenang sebagai salah satu gol indah terbaik Piala Dunia sampai sekarang. Setelah melewati Inggris di perempat final dan Turki di semifinal, Jogo Bonito Brazil kembali diuji di partai penentuan gelar juara melawan tim Panzer Jerman. Jogo Bonito Brazil pun lulus ujian dan keluar sebagai juara dunia 2002. Kesuksesan Brazil menjuarai Piala Dunia untuk kelima kali merupakan kemenangan sepak bola indah. Memasuki Piala Dunia 2006, Brazil menjadi unggulan pertama sebagai juara bertahan. Brazil racikan pelatih Carlos Alberto Parreira dijagokan karena diisi pemain-pemain top dunia dengan ciri khas Jogo Bonitonya yang makin matang. Kakak, Ronaldinho, Adriano, dan Ronaldo adalah kuartet Jogo Bonito yang dipercaya bakal menghancurkan semua lawan yang dihadapi Brazil di Piala Dunia 2006. Di Piala Dunia 2006, Seleção tergabung di grup F bersama Kroasia, Australia, dan Jepang. Brazil pun tampil prima di babak tersebut yang mana menyapu 3 laga dengan kemenangan.
Kemudian di babak 16 besar, skuad Jogo Bonito Brazil itu mampu menang telak 3-0 dan berhasil maju di perempat final dengan melawan Prancis. Nas bagi Brazil, permainan indah Jogo Bonito yang diperlihatkan mengalami deadlock dan akhirnya mencapai titik klimaksnya dengan kebobolan lewat gol Thierry Henry. Kekalahan 1-0 mengubur impian Jogo Bonito Brazil ke babak berikutnya. Kegagalan ini menjadi evaluasi besar bagi sepak bola Brazil. Ditunjuklah Dunga menjadi pelatih baru Brazil pengganti Carlos Alberto Parreira untuk menatap Copa America 2007. Jogo Bonito luntur begitu Dunga menduduki kursi pelatih tim nasional. Pendekatan otot lebih dikedepankan daripada otak, mengingat menempati posisi gelandang bertahan saat masih aktif bermain. Pemain dengan skill individu ala Jogo Bonito seperti Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos tidak lagi mengisi skuad Brazil di bawah Dunga. Dunga lebih memilih pemain yang cenderung kuat secara fisik dan mampu bermain kolektif bersama tim macam Elano, Julio Baptista, Luis Fabiano maupun Fred. Mengandalkan gaya bermain menyerupai Catenaccio alias pertahanan Grendel ala Italia, Dunga mengantarkan tim Samba menjuarai Copa America 2007. Taktik anti Jogo Bonito Dunga paling terlihat di partai final kontra Argentina. Skor akhir terbilang telak, tapi setiap gol yang dicetak berasal dari serangan balik cepat dan akurat, persis seperti taktik Catenaccio. Tetapi sayangnya meskipun berhasil mengantarkan Seleção menjadi juara, gaya bermain Brazil ala Dunga ini mendapat kecaman keras dari masyarakat di sana. Masyarakat Brazil yang menganggap sepak bola Jogo Bonito menjadi sebuah tradisi dan kultur budaya, kecewa lantaran gen Brazil seolah hilang dari permainannya. Dunga dipecat setelah 2010 dan kemudian masa kedua Luis Felipe Solari yang terbantai di semifinal Piala Dunia 2014 oleh Jerman juga dipecat. Kemudian lahirlah sosok pelatih seperti Adenor Leonardo Bacchi pada 2016 yang menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, kapan sepak bola indah Brazil hadir kembali. Pria yang memiliki panggilan Tite ini pun berhasil mengembalikan Jogo Bonito dengan tidak menghilangkan permainan efektif untuk mendapatkan juara. Tite tidak menutup mata dengan perkembangan sepak bola masa kini yang cenderung lebih sistematis dan taktikal. Dan pada akhirnya Tite berhasil menemukan formula yang pas untuk memadukan Jogo Bonito khas Brazil dengan permainan sistematis Eropa. Rekor tak terkalahkan pada kualifikasi Piala Dunia 2018 menjadi bukti hasil kinerja Tite. Namun, pada akhirnya di putaran final Piala Dunia di Rusia, Brazil kembali tak mampu melaju lebih jauh. Mereka bersama Tite gagal di perempat final setelah takluk atas Belgia 2-1. Akan tetapi Tite dan skuad The New Jogo Bonitonya ini tidak tinggal diam di ajang Copa America 2019. Pemain-pemain The New Jogo Bonito yang lahir macam Casemiro, Firmino, Richarlison maupun Gabriel Jesus merupakan perpaduan yang apik antara naluri taktik Eropa dan naluri budaya Jogo Bonito. Brazil akhirnya mampu di bawah Tite menjuarai Copa America 2019 dengan konsep The New Jogo Bonitonya tersebut dengan mengalahkan Peru di final dengan skor 3-1. Akan tetapi hal itu tidak lagi terulang di Copa America 2021 yang lalu. The New Jogo Bonito Brazil takluk tipis atas Argentina di final. Memasuki Piala Dunia Qatar 2022, Brazil bersama Tite mengusung misi membawa mimpi kesuksesan Jogo Bonito era 2002. Dengan konsep baru Brazil, rasa Tite di 2022 bukan tidak mungkin The New Jogo Bonito akan mampu berbicara banyak dan melaju jauh. Kini dengan nama-nama baru skuad macam Vinicius, Anthony maupun Richarlison, Brazil mengharapkan bersinarnya kembali Jogo Bonito di hamparan padang pasir Qatar 2022 nanti.